mulai hari ini. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang bisa bertemu dengan Pak Abbas, rekan lama yang bertemu kembali. Bu Mita, sehat kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Nah, kawan-kawan, kegiatan kita hari ini Pak Abbas sebagai coach dan Bu Mita sebagai coaching. Nah, kita akan di kasus pertama dulu ya Pak Abbas ya. Siap. Oh ya, oke, siap. Bagaimana Bu Mita sebagai coach udah siap juga? Bentar, saya baca dulu. Bentar, Bu. Yes, siap. Tidak memakan waktu yang panjang dan lama. Besar-besar bacanya Bu Mita, biar kita dengar semua. Oke, kasus satu ya. Kasus satu. Anda memperhatikan seorang murid, berarti saya sebagai murid, Pak Abbas sebagai guru, sebagai coach, ya. Tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Berarti ini pakai alur Tirta atau langsung identifikasi, Pak Abbas? Langsung alur Tirta dulu, nanti saya buka. Saya buka dengan baik. Pakai alur Tirta, langsung kita buka dengan dengan percakapan langsung. Kita membuat seolah-olah memang ini terjadi seperti di sekolah. Seolah-olah saya sebagai guru, sebagai coach, Ibu Mita posisinya sebagai siswa. Nanti saya memanggil Ibu sebagai siswa. Oke, sip, boleh. Kita mulai? Ya. Silakan, siap, Pak. Siap, dimulai ya. Action ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mita. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah hari ini nampaknya senang sekali nih Mita nih hari ini. Sengaja saya melalui Zoom ini mau bicara-bicara, cerita-cerita dengan Mita. Banyak hal yang ingin saya tanya-tanya dan ceritakan. Mungkin nanti kita bisa berbicara, bercerita di Zoom ini. Baik Mita, apa yang ingin kamu omongin hari ini? Karena mengingat waktu, jadi saya langsung nanya apa sih yang mau diomongin Mita hari ini? Kita Zoom di ruangan ini. Gini Pak, saya mempunyai permasalahan dalam mengumpulkan tugas-tugas pelajaran di sekolah. Saya tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, Pak. Oh, begitu, Mita ya. Baik, jadi dari pembicaraan tadi saya sudah mulai dapat tangkep tuh apa yang Mita mau sampaikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, ingin dapat apa sih dari percakapan ini nanti? Saya kepingin saya bisa merubah sifat saya agar mampu bekerja sama dengan teman-teman saya dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah, Pak. Oh, jadi ingin bagaimana caranya supaya ingin bekerja sama di sekolah dengan teman-teman. Teman-teman Mita banyak memang di sekolah yang kira-kira bisa membantu? Sebagian, Pak, yang bisa diajak bekerja sama, sebagian tidak bisa. Kemudian bagaimana gambaran sih harapan Mita dengan teman-teman atau dengan guru? Coba kalau bisa ceritakan dengan Bapak nih, apa sih yang menjadi gambaran yang diharapkan yang ingin kita sampaikan dalam percakapan kita siang ini?
Harapan saya, Pak, teman-teman di sekolah ketika diberi tugas untuk bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, mereka mau ikut andil dalam mengerjakan tugas tersebut, Pak. Bukan saya saja yang bekerja. Oh, begitu ya. Artinya teman-teman itu, terbuka ya sama Mita ya, maksudnya, "Ayo kita kerja sama-sama," ya gitu Mita ya rencana yang diharapkan Mita itu ya? Iya, Pak. Atau ada harapan-harapan lain selain bekerja sama, misalnya apa saja sih? Ada harapan lain lagi? Ya, harapannya selain bekerja sama dalam tugas, juga bekerja sama ketika guru memberikan tugas pada saat diskusi kelompok barangkali, Pak. Oh, begitu ya. Jadi mungkin harapan kita semua lah ya, harapan teman-teman semua. Nih lanjut nih ya Mita ya, nih masih, Bapak nih masih kepengen denger cerita Mita. Sudah setelah teman-teman mau bekerja sama, mau bermain bersama, bercerita bersama, apa sih yang Mita rencanakan lagi? Eee, yang saya rencanakan gimana, Pak, ya, kalau kita bisa bekerja sama dengan kelompok, tentu nilai kelompok kita kan nanti akan bagus dinilai oleh guru, Pak. Kalau Oh, kita kerja sendiri-sendiri, otomatis guru akan menilai kelompok kita keaktifannya kurang. oh. Ya, jadi rencana aksinya lah bahasanya ya, Mita ya. Jadi rencana aksi Mita, kerja kelompoknya diperkuat lagi begitu Mita? Atau ada rencana aksi yang biar teman-temannya tuh, tergambar sih apa keinginan Mita? Atau ada rencana yang buat greget lah gitu? Kira-kira apa ya? Ada rencana lain lagi? Rencana saya itu, Pak, ketika kita diberi tugas sama guru dalam kegiatan kerja kelompok, semua anggota kelompok itu ikut andil dalam menyelesaikan tugas itu. Bukan saya saja yang terus ngerjakannya, Pak. Makanya saya malas ngerjakan tugas, mengajak teman-teman untuk mengerjakan tugas secara kelompok, Pak. Karena saya saja terus yang ngerjainnya, Pak. Oh, demikian. Tapi ada nggak rencananya supaya mau teman-teman tuh termotivasi ikut juga bekerja gitu sama-sama dengan Mita? Ada sih, Pak. Palingan saya memberitahu guru, Pak, bahwa Oh, ada beberapa orang teman yang tidak aktif dalam mengerjakan tugas. oh demikian. Kalau, rencana yang lain bagi Mita artinya kan kalau memberitahu guru tentu nanti si teman Mita nanti malah dipanggil guru atau rencana Mita yang lain, sehingga, tidak terlaporkan ke guru teman Mita, tapi, Mita dapat bekerja sama, temannya pun merasa nyaman atau ada rencana lain yang Mita pikirkan untuk kebersamaan lah dalam kelompoknya gitu? Eh, Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan teman-teman yang kurang mau bekerja sama, Pak. Mhm mhm. Baik Mita, ini nih karena sudah sudah, agak sudah lama kita berbicara, sudah membicarakan tentang apa sih tujuan, terus apa yang menjadi gambaran diharapkan Mita, sudah tuh rencananya. Ini sudah sampai di ujung-ujung nih, waktu kita nih agak mepet ya Mita ya. Baik Mita, saya mau nanya lagi, setelah rencana ada beberapa rencana tadi, rencana yang Mita sampaikan, artinya bagaimana bisa bekerja kelompok. Yang pertama tadi katanya mau menyampaikan ke guru, sudah tuh ada motivasi dan sebagainya. Nah, ingin Bapak tanyakan, yang mana yang Mita lakukan dalam waktu dekat ini? Sehingga pekerjaan Mita tidak terganggu, kerja kelompoknya menghasilkan baik. Apa yang bisa Mita lakukan dalam waktu dekat ini, yang terdekat sekali? Eh, Mungkin yang akan saya lakukan adalah mengajak teman-teman anggota kelompok saya yang kurang aktif berdiskusi, memberikan pencerahan kepada mereka
agar mereka mau aktif dalam kegiatan tugas kelompok, Pak. Oh gitu. Itu yang paling cepat Mita rencanakan akan lakukan ya. Artinya dalam waktu singkat. Nah, kalau yang kira-kira untuk beberapa bulan kemudian atau ada enggak rencananya yang nanti ada kalau sudah selesai dengan yang cepat ini, nanti kalau untuk jangka panjangnya ini rencanaku ada kira-kira Mita mau sampaikan yang waktu yang biarlah agak lama yang tapi masuk dari tujuan Mita sendiri. Salah satu rencana Mita jangka panjang lah bahasanya Mita. Ada rencananya? Ada sih Pak. Mungkin selain memberikan masukan, mungkin ketika kita mau bekerja kelompok itu kita harus sudah terstruktur kali Pak ya. Misalnya teman A mengerjakan ini, teman B mengerjakan ini. Jadi teman-teman anggota itu sudah diberi tanggung jawab bagian masing-masing, Pak. Jadi mereka akan ikut andil dalam menyelesaikan tugas itu. Oh gitu. Atau butuh bantuan guru atau terlibat untuk membuat rencana untuk jangka panjangnya enggak butuh lah ya. Kira-kira Mita kan lebih pandai lah untuk ke depan itu ya, Mita. Iya, Pak. Bisa jadi, Pak. Minta bantuan oleh guru mata pelajaran tersebut untuk membantu atau menilai keaktifan kelompok kami bagaimana biar teman-teman tadi merasa merasa diperhatikan oleh guru tersebut sehingga mereka mau bekerja. Terima kasih Mita. Ini nampaknya sudah ngasih solusinya ya. Nampaknya Mita lebih pandai nih mencarikan solusi dirinya. Saya ingin coba lagi memperjelas sih kapan secepatnya dan kapan paling lambatnya rencana ini akan dilaksanakan. Rencana saya akan melaksanakan rencana ini minggu depan, Pak, pada pertemuan pembelajaran praktikum minggu depan. Oh iya. Kalau demikian saya kira apa yang Mita rencanakan di minggu depan sudah dapat tergambar lah kita. Harapan kita semuanya nanti teman-temannya dapat mengikuti rencana-rencana yang Mita lakukan. Baik nih Mita nih, semakin ke ujung nih Mita ya, mungkin Bapak sudah banyak bertanya, mungkin bosan juga nih ngapain Bapak nih nanya-nanya terus. Kemudian dengan rencana-rencana tadi ini, apa yang didapat dari sisi ini, apa yang Mita dapat dari rencana Mita itu, dari sisi pandangan Mita sendiri? Mungkin Pak, selama ini saya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman di kelompok karena saya merasa saya bekerja sendiri Pak ya. Kemudian teman-teman di sekolah itu kurang aktif. Jadi rencana saya akan melakukan pendekatan dengan teman-teman yang kurang aktif tadi untuk memotivasi mereka dalam bekerja kelompok. Kemudian ketika bekerja kelompok kita memberi tugas masing-masing secara terstruktur. Jadi setiap anggota akan merasa bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Dan yang ketiga mungkin meminta bimbingan oleh guru Pak untuk penilaian keaktifan kerjasama kami di dalam kelompok. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Oh terima kasih. Jadi dalam bentuk tanggung jawab nampaknya Mita ya. Artinya apa yang Mita sampaikan tentang apa sih yang didapat dari sini, rasa bentuk tanggung jawab Mita lah kepada teman-teman dan guru ya Mita ya. Bagus sekali percakapan kita Mita siang ini, walaupun hari suasana udara masih panas, saya sendiri baru sholat Jumat, tapi dapatlah kita ambil suatu kesimpulan dan perbaikan kita ke depan. Mudah-mudahan percakapan kita Mita hari ini kucing nih Mita, dapat kita ambil petik yang terbaik bagi Mita sebagai murid, saya sebagai coachnya, dan mendorong Mita untuk lebih hebat lagi dan giat lagi belajar. Saya kira itu saja percakapan kucing kita. Terima kasih Mita telah mengganggu waktunya. Bicaranya sudah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agak Baik. sulit ya, karena ini Ah. murid. Posisinya di murid, bukan di pengalaman pribadi. Kalau pengalaman Ya. pribadi kayak lebih rileks, lebih enak. Ya, jadi tadi tapi sebelum pengamat nih ya, ini ada perlu saya sampaikan. Posisi sebagai coach tadi, kan Bu Mita sebagai coach tadi itu Ya. kurang banyak memberikan cerita. Jadi saya tidak bisa menggali karena posisi betul. posisi coach itu tidak boleh menggali bercerita banyak, harusnya coach Ya. yang banyak cerita. Ya, betul, Pak. Artinya kita ini nanti baru saya mau petik-petik sedikit gitu. Tapi alurnya sudah kita masuk kok tadi dari tujuan, identitasnya, rencana aksi, tanggung jawab. Tapi masuk walaupun sebenarnya yang banyak kalau tadi Bu Mita kan di yang aktif pendek harus jadi coachingnya kan. Karena saya bingung, saya mau cerita apa, pengalaman ini bukan pengalaman pribadi. Jadi apa? Ya, kita dengarkan pengamat. Oke, baik, Masya Allah. Kegiatan sebagai coach Pak Abbas dan Bu Mita sebagai coachnya sudah sangat luar biasa. Walaupun ini bukan pengalaman pribadi, jadi Bu Mita sudah cukup antusias menceritakan kepada coach sehingga coach bisa semakin menggali awareness-nya Ibu. Dari alur tirta sudah masuk, dari tujuan Ibu Mita sudah menyampaikan bahwa ingin bisa bekerja sama dengan teman di sekolah. Kemudian dari identifikasi pun Pak Abbas sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi dan potensi dari coach yaitu Bu Mita. Kemudian juga dari rencana aksi juga sudah nampak pertanyaan-pertanyaan dan rencana aksi dari coachnya. Kemudian tanggung jawab dan Bu Mita juga sudah menyampaikan akan berkomitmen menjalankan rencana yang sudah Ibu Mita sampaikan kepada coach yaitu Pak Abbas dan rencana dalam waktu dekat kemudian jangka panjang juga sudah disampaikan dan sehingga alur tirtanya dari kegiatan ini dapat sekali. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus 2 biar saya jadi murid. Oke, bukan murid Pak, murid ya? Yang coachnya siapa? Ibu Fitri ya, saya pengamat. Boleh. Ibu minta aja kami jadi biar saya jadi coach ya, gitu ya. Bapak jadi saya jadi murid apa? Ibu Mita jadi pengamat ya? Pak, ya. Biar Pak Abbas biar jadi coach aja, biar saya lah yang ini. 2 kali jadi coach nanti. Oh iya bisa. Iya juga ya, udah bisa. Oke, baiklah. Saya coach jadi ya. Murid. Baiklah. Kalau Ibu Fitria kan enggak ada banyak tuh ngomong. Saya yang cerita banyak tuh ini. Oke, baiklah. Tapi sebenarnya kalau mau saya kan ada contekan nih, tinggal apa sih gitu nah. Oke, kirimkanlah apa sihnya itu. Gimana caranya yo? Foto-foto kirim Pak. Oh iya. Baik. Ya, kita rileks, beda masalah kok walaupun direkam. Ini kan ada penilaian. Oke, aman lah. Para pasil. Oh, ternyata Pak Abbas sudah lengkap dengan ini ya. Hari juga aku tonton. Apa sihnya? Ya. Saya ini bermasalah pula, Zoom yang di laptopnya aku masalah nih, aduh, cari tahu nanti. Ibu Mita kirim ke Ibu Anu dulu, aku enggak ada nomor Ibu Anu enggak tersimpan nih. Oke, bentar. Ke Ibu Mita kirim ke Ibu Fitri. Oke, sip. Tapi tulisannya ngacak-ngacak tuh. Aku tadi baru nonton videonya langsung aku ambil, oh ini pertanyaan-pertanyaan. Karena dia di video itu dia langsung, oh ini tujuan, ini identitasnya, ini rencana aksi, ini tanggung jawab. Dia aku petik-petik pertanyaan dia di dalam contoh video dia lagi video Zoom di kementerian itu. Oke, sip. Lanjut Bu Mita. Oke. Sudah? Silakan. Langsung dibuka. Silakan. Pada kasus kedua, ya. Di sini. Ya, Bu Mita belum kirim ke kami. Sudah. Iya kah?
Sudah, Ibu. Sebentar. Oke, ke WA yang ini ya, sip. Sip. Apa yang ingin? Cantik banget ini Pak, Masya Allah. Apa yang kamu? Oke, dapat. Pak Abbas, saya perlu mencerna tulisan Pak Abbas. Siap. Saya perlu mencerna dengan seksama tulisan Pak Abbas. Apa Pertanyaan pertamanya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Oke. Apa yang ingin kamu yang kamu ingin omongin? Kan kita bahasa anu deh. Oke. Apa yang ingin kamu omongin? Itu tuh tujuannya. Iya, tujuan. Apa yang ingin kamu omongin? Yang kedua, ingin dapat apa sih dari percakapan kita? Oke, yang ketiga? Yang ketiga kan itu satu tuh identitas lagi. Identitasnya apa nih? Tujuan? Identitas bagaimana gambaran yang diharapkan dari gambaran yang diharapkan. Bagaimana gambaran yang diharapkan? Oke. Ya, nomor 3-nya rencana aksi. Apa yang rencana aksi? Apa yang direncanakan? Oke. Apa rencana? Oke. Nomor 4, tanggung jawab. Yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, kapan? Apa yang didapat dari waktu dekat dan waktu agak waktu dekat dan yang paling terlama. Apa sih tadi pertanyaannya itu? Kemudian kapan? Apa yang kapan dilakukan? Kapan waktu dilakukannya? Oke. Yang terakhir, apa yang didapat dari sisi cerita kita nih, apa sih yang mau didapat cerita kita ini, cerita apa gitu. Sip, iyalah ya. jadi agak ini juga nih. Sip, iyalah ya. Sip. Siap? Siap. Oke, Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam. Ini sebagai murid ya. Sebut nama murid. Ini sudah enak nian. Nah, apa? Kita kan lagi latihan. Jadi Pak Abbas murid ya? Ya. Masya Allah. Nggak usah Pak Abbas lah, gantilah Ahmad Dhani gitu ya. Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, hari ini agak panas sih, tapi senang sih Ibu mau menghubungi saya. Wah, Masya Allah, Ibu sebenarnya juga sudah lama pengen ketemu Ahmad Dhani. Kayaknya yang ada sesuatu nih yang ingin disampaikan, apa ya? Oh, sebenarnya malu sih Bu mau ceritanya. Ini masalah pribadi sih, masalah saya sih di sekolah. Kalau kita ceritakan di sini tidak apa-apa ya Bu yo. Iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ibu sebenarnya pengen dengar cerita, ada sesuatu apa itu ya yang bisa Ibu dengar dari Ahmad Dhani gitu. Ya. Silakan. Tapi Bu, saya omongin ini cukup Ibu baik lah ya, jangan sampai tahu dengan gurunya, malu saya Bu. Sebenarnya ceritanya gini Bu, saya nih Bu, udah ikut les privat dengan Ibu Wati itu. Sehingga saya ikut les tadi ini, saya di kelas itu kayaknya terkucilkan aku Bu. Kalau pas pelajaran enggak pernah nama aku disebut. Disindir-sindir lah Bu kalau aku belajar, karena aku udah ikut les privat dengan Bu Wati itu. Bu Wati itu kan dia buka les Bu. Saya tidak daftar ikut les. Nah, kalau pas di sekolah, saya tuh disindir-sindirnya, siapa kawan kamu yang enggak ikut les tuh pastilah tidak pandai. Malulah saya Bu, padahal saya bisa lah jawabnya tuh Bu. Cuman karena sering digitu-gitukan tuh malulah. Kemudian nilai saya tuh Bu, kadang-kadang dikasih nilai memang tahulah saya Bu, karena saya udah ikut privat dengan dia kan. Namanya dia ngajar privat sore, besok paginya kan baru dia ngasih materinya. Tentu kan saya kelabakan juga. Tapi intinya lah Bu yo, yang ingin saya omongin ke Ibu, saya kok malu Bu dengan kawan-kawan, rasa tuh minder pulo saya.
Karena gara-gara ada ikut privat dengan ibu tuh kayaknya macam mana lah yang sering nyebut-nyebut kurang enak lah. Pokoknya intinya ada lah rasanya Bu. Gitulah ceritanya tuh. Oke, jadi sebenarnya yang Ahmad Dhani inginkan itu bagaimana? Yang Ahmad Dhani inginkan? Gitu. Yo, dan ini kepengennya gini, Bu Pit. Maksud saya walaupun saya udah ikut privat, yo hargai saya juga. Ini kan orang tua saya tuh bukan tidak mau ikut privat. Orang tua saya ini kan ya maklum lah. Kalau privat tuh kena bayar. Saya orang tua kan ya ekonominya sederhana, biarlah saya maksudnya belajar. Yang penting mau saya tuh janganlah saya disebut siapa teman kamu tuh yang enggak ikut privat pasti dan macam mana lah perasaan ibu tuh. Jim itu yang maksud saya janganlah kita tuh dibeda-bedakan. Kami itu di kelas tuh 32 orang. Nama saya tuh lah kadang-kadang memang dia tidak nyebut nama A, B, C, D-nya tapi tersindir rasanya tuh gimana lah. Itu Bu. Jangan disebut, jangan dibedakan. Nah, itulah yang saya mau inginkan, Bu. Nah, itulah, Bu. Saya ingin itu artinya percakapan kita siang nih, maksudnya adil lah. Jangan sedikit, siapa sianu, biar adil lah kita 32 tuh sama-sama. Nah, itulah, Bu, yang saya inginkan. Bu Pit. Bu Pit. Bu Mita, Bu Pit kok on? Iya, tapi ada lah nih Pak di sini. Gambarnya Pak? Iya. Nah, kalau ini mana? Tidak apa-apa Pak, biarin nanti udah masuk lagi tuh. Yo. Biarin Be, lagi kita masih ada di dalam sini kan terekam terus. Iya. Kita tunggu Be. Aduh. Saya nak saya telepon. Ini HP saya pakai Zoom. Nah, sambil itu saya ngambil casan dulu lah. Ya. Bu Pit. Bu Mita. Keluar tadi ya? Itulah tuh. Pak Bas. Ada lagi casan bentar. Sinyal kayaknya nih. Tadi Pak Bas ngomongnya putus-putus. Ya, saya ulang lagi enggak apa-apa. Matikan Be nih, Bu. Tidak masalah. Oh, kameranya kalau saya ada off kamera Be. Off kamera Be. Kita ulangkah atau kita lanjutkan? Boleh, diulang boleh. Ulang boleh, waktu kita ulang aja ya Pak ya. Semoga tidak ada hambatan lagi. Siap ya? Ya, silakan Bu. Nah, kan mulai lagi. Off kamera Be. Keluar lagi kayaknya tuh Pak. Iya. Maunya jadikan kita co-host nih, Ibu tuh. Iya. Kita tunggu saja. Tadi kita mulai jam berapa ya? Biar pas waktunya nanti. Jam 2 tadi itu. Jam 1.40 apa? 1.40 ya? Yo. Ulang lagi. Nah, kan keluar dia. Ngapa bisa kayak gitu dia, Bu Mita? Sinyal enggak, Pak? Bu Mita jadi co-host coba di situ. Nggak bisa lah, ini kan akunnya Bu. Itu udah masuk lagi tuh. Aduh. Pupit. Yo, oke. Off kamera Be. Off kamera Be. Oke, saya off kamera Be ya. Oke lah, ya lah. Yo, sip. off kamera Be. Nah, dah. Oke, jadi kita ulang ya. Sip.
kita lanjut atau ulang? Boleh, terserah. Oke, Apa kita bang? lanjut aja lah, Dak. Nggak apa-apa lah, lanjut. Ya. Dani, Ibu sudah dengar cerita Dani yang tadi, yang Dani sampaikan kepada Ibu, Ibu dengar dengan baik. Jadi, bentar. Terdengar, Pak Abbas? Terdengar. Gambaran yang ingin Dani dapatkan sebenarnya seperti apa? Iyalah Bu Dani, iyalah Bu Dani ini pengennya tuh macam mana lah Bu yo, dari kami 32 kawan-kawan tuh rasanya Dani itu kepengen juga lah Bu dihargai di kelas itu. Janganlah saya dikucilkan. Nggak adil nih rasanya Dani diperlakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Dani tidak ikut privat dengan Ibu Wati itu, kalau bisa tuh ilmu yang didapat itu di waktu privat tuh apalah salahnya disampaikan juga waktu sebelum pelajaran dimulai. Artinya jangan teman-teman saya yang ikut privat yang dapat ilmunya, saya juga dapat. Ya karena saya tuh bukan tidak mau privat tuh, karena kemampuan orang tua saya tuh ikuti privat tuh agak susah. Kalau privat kan bayar Bu, jadi macam mana lagi saya nak melakukan. Kemudian gambaran yang kedepannya juga, rencana yang ingin saya anukan tuh Bu, maksudnya jangan juga nilai kami itu, kan saya ini kan tahulah diri saya tidak privat, saya tahulah diri saya memang tidak begitu pandai, tapi ya kalau misalnya penilaian tuh objektif lah Bu, saya ini kan saya dengar kan Ibu Wati kan waktu dia di kelas itu sering nilai itu yang privat, yang nilainya bagus. Belum tentu juga saya tidak bisa. Saya senang perasaan saya, salah saya jawab. Nah itu Bu. Ya, oke. Nah, jadi sudah ada nggak rencana Dani agar mendapatkan apa yang Dani inginkan dari Ibu tersebut? Rencananya kayak mana tuh? Apa yang Dani ingin lakukan? Iya Bu, saya tuh punya mimpi lah Bu, punya rencana. Ya artinya kalau saya orang tua saya mampu, tentu saya kan akan privat. Satu Bu, itu rencana Dani. Tapi rencananya yang paling ingin Dani mau tuh Bu, artinya saya tuh kan akan memperlihatkan hasil kerja saya di sekolah, hasil ujian saya tuh. Dengan demikian Ibu tuh kan tahu, oh ini yang salah, ini yang benar. Nah yang salah tuh atau yang belum saya bisa tuh, Ibu itu ngasih saya Bu, ngasih saya tambahan pelajaran sebelum misalnya sesudah orang pada pulang sekolah, sudah pada keluar, Ibu tuh ngasih saya, ini Dani kau kurangnya di sini. Nah terus rencana yang selanjutnya ya saya nih Bu, saya akan berusaha lah semampu saya untuk lebih mendekatkan diri, walaupun saya tahu lah Bu saya ini, tapi gitu bela Bu yo yang tahu yo, walaupun Ibu sudah ada amannya itu. Rencana saya tuh Bu, kalau bisa saya nak dekat Ibu tuh lah, apa disuruh kerja aku mau lah, yang penting saya dapat ilmunya. Itu Bu rencana saya. Oke, nah yang Ibu dengarkan tadi kan Dani punya banyak rencana tuh, ada rencana pertama, ada rencana kedua, banyak rencana yang Dani sampaikan tadi. Nah, kira-kira dari rencana tersebut yang ingin Dani lakukan yang pertama itu yang mana? Rencana yang pertama sekali ingin saya lakukan tuh ya Bu, ya rencana dari sebagian banyak rencana tadi tuh, yang Dani pertama lakukan tuh maksudnya apa nilai terendah saya. Ibu tuh kan lah tahu tuh, misalnya ada beberapa soal yang tidak bisa saya jawab, kalau bisa Ibu, saya lah kan rencana saya akan dekati Ibu tuh, saya akan langsung menanyakan ke Ibu tuh, gimana kesalahan saya. Nah, itu rencana yang terdekatnya tuh Bu. Rencana yang keduanya tuh yang terdekat juga, saya akan berusaha lah sendiri Bu, cari duit supaya bisa ikut privat dengan Ibu tuh. Nah, itu rencana yang paling dekat nak saya lakukan tuh. Nah, kira-kira dari urutan rencana yang Dani sampaikan ke Ibu tadi, kapan mau Dani laksanakan itu? Iya kalau bisa tuh Bu secepatnya lah. Saya tahu nih kan sebentar lagi ujian kenaikan kelas Bu.
Mungkin dalam minggu ini kalau memang rencana yang saya lakukan tuh berhasil secepatnya loh Bu, karena ini kan mau kenaikan kelas, saya tidak mau juga tinggal kelas Bu. Kalau sampai saya tinggal kelas kasihan orang tua, nanti macam mana lagi. Nah, rencana-rencana ini mungkin secepatnya saya lakukan, artinya tidak menunggu dalam minggu ini. Begitu Ibu tuh masuk ngajar langsung lah rencana aksinya saya lakukan tuh Bu. Oh, oke. Ibu akan tunggu hasil dari rencana aksi yang akan Dani lakukan ya. Nanti boleh Ya. Dani ceritakan lagi kapan bertemu dengan ibu guru, bisa sampaikan lagi bagaimana cerita dari apa rencana yang sudah Dani buat itu, apakah sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya, boleh nanti disampaikan lagi. Nah, Ibu senang bisa bertemu dengan Dani. Dani juga bisa lega ya, bisa menyampaikan apa yang ada unek-uneknya. Oke, bagaimana perasaan Dani? Udah lega setelah cerita gini, Dani? Oh, sudah cerita ini Bu, rasanya lega. Saya merasa dari sisi saya lah Bu, dengan demikian rasanya ada yang membantu menyelesaikan masalah Dani. Karena Dani mau ngomong kemana lagi Bu, nak ngomong ke kawan kelas, dia memang sudah macam mana. Ngomong ke guru yang bersangkutan Dani takut, nak ngomong ke wali kelas macam mana. Untunglah Ibu ngasih manggil saya lewat Zoom ini, harapan saya perubahannya cepat saya lakukan. Dan saya terima kasihnya lah Bu, perubahan ini rasanya setelah selesai ini plong hati Dani, dan Dani rasanya biar tambah semangat gitu Bu. Oke, Masya Allah, senang sekali kalau Dani udah lega, juga lega bisa bisa mendengarkan keluh kesah Dani, sehingga Dani menjadi agak sedikit lapang dengan apa masalah-masalahnya. Oke, Dani, lain kali kita ketemu lagi ya Dani ya. Ibu pengen tahu bagaimana hasil dari rencana aksi yang sudah Dani siapkan. Bagaimana Dani? Siap ya? Ya, semangat siap Bu. Ya, semangat ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bapak Ibu praktek coachingnya. Izin ya, saya mau mengomentari praktek coaching Bapak Ibu kasus 2 tadi. Di sini Bu Fitria sebagai coach dan Pak Abbas sebagai coachee, di mana kasusnya adalah seorang siswa yang tidak ikut les privat merasa tidak adil lah, tidak adil lah bagi gurunya. Nah, Bu Fitria sebagai coachee tadi sudah memiliki kompetensi coach. Sebagai coach memiliki kompetensi coach, di mana saya lihat Bu Fitria sudah hadir penuh dengan pada saat Pak Abbas bercerita, sudah hadir penuh. Kemudian Bu Fitria sudah mendengarkan aktif, di mana di sini Pak Abbas bercerita panjang lebar, Bu Fitria mendengarkannya, kemudian mencari kata-kata kunci yang diucapkan oleh Pak Abbas. Kemudian Bu Fitria sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Kemudian sudah mendengar dengan rasa. Nah, untuk alur tirtanya dari tujuan sudah nampak tadi di awal Ibu sudah menanyakan apa tujuannya yang ingin dicapai oleh Dani. Kemudian identifikasinya, untuk I-nya identifikasi dan rencananya juga sudah nampak, sudah cukup dalam mengidentifikasi permasalahan. Kemudian rencana juga sudah ada dari Pak Abbas. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah nampak, seperti kapan akan dilaksanakan. Ya, menurut saya percakapan coaching antara Pak Abbas dengan Bu Fitria sudah sangat bagus. Gitu Bu. Pak Abbas cocok ini jadi pemain drama, jadi siswa. Cocok. Aku baca kasusnya barunya karena aku pakai dua laptop aku bagi dua. Aku lihat lah situ kasusnya sambil baca. Laptop tuh aku bagi dua. Ayo belum buka. Tadi itu sibuk ini nengok tugas CGP. Tidak apa-apa, ayolah. Sudah nilai galau ya Bu Mita ya? Belum, kalau 2.2 sudah, 2.3 baru kalau direkognisi baru nyampe alur tirta saya ngisi Bu.
Saya lihat di situ cuman Pak Abbas belum kayaknya. Pak Abbas sudah belum ya? Bu Fitria belum Ini tuh. belum. Nah, Nyantai, oh nyantai. ya Bu Fit, Dudeknya tadi ini 23. mulai jam berapa ya Bu Fit? Kita WA tadi ya, aku tengok dulu ya. Kita WA tadi mulai Biar jam berapa? 5 menit setelah itu kita baru rekam. Sebentar. Tadi Bu Mita. Tadi 0141. berarti sekitar 0146 ya? Sekitar itulah baru kita ngerekam tadi. Berarti kita 90 menit kan? Ya Kita dah, Bu. 90 menit. Berarti Iya. berakhirnya jam 3 lewat berapa nih? 14 tambah 16, 03.16 ya Bu berakhirnya? Oke, 16 ya. Atau 20 lah, kita lebihkan sedikit dah, biar jangan ini nanti. Sip. Nih, Oke, kita kasus udah 3. terpakai berapa lama nih? Kita terpakai berapa? Baru sedikit yang kita pakai nih. Iya, masih ada sekitar berapa ya? Sekitar berapa lagi? Kita tadi 0346. Masih ada 30, 40 menit lagi. Iya. Lagi. 40 menit lagi. Ya. Tidak apa-apa, kita lanjut deh Pak. Maksud saya si Coach ini biar panjang cerita. Kalau skenario ini kan Coach yang banyak cerita, biar Coach itu cerita bebasin lah. Ayolah. Ditambah cerita karena kalau Coach itu kan cuman baik dia cuman memantik baik dia. Oke. Ini kita lanjut atau kita ngobrol dulu? Bentar, saya ambil pena dulu, saya mau nulis dulu. Siap. Yang ketiga nih apa Bu Mita kasusnya? Kasus ketiga, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Jadi si guru ini mendapat teguran dari kepala sekolah yang dapat laporan dari pengawas saat melakukan supervisi. Berarti jadi Coach ini guru ya? Berarti ya, yang kasus 3 ini guru sama guru? Guru sama guru dengan teman sejawat. Nah, jadi ketika pengawas mensupervisi si guru itu, mana tadi lari pula dia. Pengawas sekolah, pengawas menerima laporan. Oke, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Berarti pengawas melakukan supervisi, kemudian pengawas melaporkan kepada kepala sekolah bahwa guru tersebut tidak menggunakan buku teks pada saat melakukan kegiatan belajar di kelas waktu dia mensupervisi. Ya kan? Guru yang disupervisi itu tidak menggunakan buku teks. Nah, tidak menggunakan buku teks kan Anda mengajar dengan sumber-sumber belajar lainnya ketika diingatkan. Kemudian pengawas mengingatkan rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum menggunakan buku teks. Pengawas sampai tersinggung. Oh gitu. Jadi Bu, intinya itu pengawas lagi mensuper guru di kelas. Ternyata guru yang disupervisi itu tidak menggunakan buku teks, dia menggunakan buku sumber lain. Nah, si pengawas ini komplain sama guru tersebut, gitu loh. Komplain, kenapa dapat buku teks? Kemudian guru itu mengatakan bahwa walaupun dia tidak menggunakan buku teks, tapi dia tetap menggunakan kurikulum, mengacu kurikulum. Nah, si pengawas itu tersinggung. Kemudian si pengawas tadi melaporkan kepada kepala sekolah. Oke, kepala sekolah ditegurlah dia. Si guru. Oke. Merasa kecil hati lah mungkin ya. Kita agak lama lah dikit yang bagian ini dia agak-agak ini. Coba saya perjelas dulu ya. Posisinya nanti di sini kan ada guru dan teman guru. Nah, jadi antara guru dan teman guru ini curhatan ya bahasanya. Yang coachnya tuh rekan guru yang kena tadi yang sedang melakukan supervisi. Ya, supervisi tadi kan lagi ditegur. Jadi
dia seolah-olah ngadulah ke guru bersangkutan. Yuk kita mulai. Oke, sip. Oke. Mulai ya. Saya pengawas. Yang coach Ibu Mita ya, Bu Mita ya. Loh, saya coach dah, Ibu Kuci gantian. Wah, iya Ibu Mita yang coach, saya coach. Sip. Oke. Udah ya. Oke, siapa yang menyapa siapa nih? Kami tutup kamera Bella ya, kaget ini pula. Iya, enggak apa-apa. Oke, Saya siap. ya. Seolah-olah kita sedang duduk di perpustakaan. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Bu Mita. Kok saya lihat dari tadi Ibu agak gelisah dan murung? Iya nih Bu Mita, kami ini sebenarnya lagi ada yang kurang enak di hati Bu Mita. Oh, Ibu mau cerita enggak sama saya? Iya, kalau Bu Mita lagi tidak sibuk sih, saya pengen cerita sebenarnya dengan Bu Mita, kayak gitu. Gimana di Bu Mita? Ada waktunya nih biar saya sedikit agak lega gitu. Boleh, kebetulan habis ini saya tidak ada jam Bu. Kalau Ibu mau bercerita, waktu saya ada kok untuk Ibu. Terima kasih nih Bu Mita. Ini agak kayak mana lah Bu Mita ya nak ceritanya. Semoga lah kita saat ini bercerita tidak ada yang dinding-dindingnya ada ikut mendengar gitu. Jadi cukup Bu Mita yang tahu cerita saya nih gitu. Iya. Bu apa yang ingin Ibu omongin nih sama saya nih? Silakan Bu. Nah gini Bu Mita, kemarin kan pengawas tuh supervisi ke kelas saya. Nah waktu itu namanya lah anak-anak TK, kan tak paham lah anak-anak TK. Jadi kan kita tidak selalu juga Bu nak pakai buku teks. Memang kalau di kelas saya nih Bu, yang digunakan itu yang menyesuaikan lah dengan tema pada hari itu. Kadang kita pakai dengan buku teks itu tidak sesuai juga gitu. Jadi kayaknya Ibu pengawas nih nyampailah dia bilang apa enggak pakai ini Bu Pit, enggak pakai buku teks. Saya sampaikan kalau memang saya tidak pakai buku teks Bu untuk hari ini karena LKPD itu sudah saya buat kemarin. Nah, jadi kami juga sudah sepakat dengan anak-anak. Untuk hari besok kita ini mau pilih kegiatan yang mana nih? Nah, anak-anak milih kegiatan ini dan itu udah ada di buku teks Bu Mita. Nah, kami udah mulai Bu untuk nak masuk ke tempat saya hari itu. Kalau saya tahu, saya pakai lah yang buku teks tuh. Nah, itulah Bu Mita. Nah, jadi sudah tuh Bu Mita. Rupanya Ibu ini tidak terima pula. Kami ini nyampaikan kayak gitu. Sebenarnya kan anak TK tidak pula perlu tuh buku teks tuh. Kami kan kita akan menyesuaikan Bu Mita. Bu Mita kan paham juga. Kita kan menyesuaikan dengan keadaan anak, dengan kepentingan anak, minat anak tuh pula. Nah, kita kan juga sebelum hari dilaksanakan kan kita kasih pilihan tuh sama anak-anak. Kegiatan kita besok apa? Nah, anak-anak milih yang ini. Nah, Bu Mita tersinggung nampaknya pengawas kita nih, lapor pula lah saya nih dengan Kepsek negur saya jadinya Bu. Itu mah kode enak hati nih. Oh gitu. Jadi kemarin itu ketika Ibu lagi ngajar, tiba-tiba pengawas datang Bu yo, mau mensupervisi Ibu. Ya kan Bu? Iya. Ketika dia mensupervisi Ibu, kebetulan waktu itu Ibu ngajarnya tidak pakai buku teks, pakai LKPD karena sudah janji sama anak ya untuk menyesuaikan materi pada hari itu ya. Iya Bu Mita. Jadi sebenarnya menurut saya itu Bu Mita kan pengawas TK kok paham lah bagaimana karakteristik anak didik TK itu pula. Jangan pula nuntut saya nih nak pakai teks nian, kayak tidak pernah ngajar anak TK baik gitu. Nah, jadi kan Ibu tuh sepertinya tidak berbesar hati dengan apa yang saya sampaikan tuh. Saya sampaikan bahwa hari ini saya pakai LKPD, kemudian sumber belajar yang lain saya gunakan tuh. Tidak ada salah juga Bu, sesuai dengan kurikulum kita, tidak nyalah-nyalahi, tidak mandai-mandai dah. Jadi nampaknya Ibu tuh tersinggung gitu. Nah, jadi dari percakapan kita ini
Ibu pingin apa yang mau ibu dapat dari omongan kita ini, percakapan kita tadi nih? Yang ibu ingin dapat tuh ibu tuh ingin seperti apa misalnya? Saya tuh pengennya tuh yo apa namanya ibu kepala sekolah itu kan mendapat laporan tuh dari pengawas. Jadi maksudnya saya tuh ke sekolah bisa lah juga menyampaikan bahwa apa namanya nih yang saya buat kepada anak-anak itu bukan hal yang salah gitu. Bisa berbesar hati lah gitu. Bukan hal yang salah karena saya tidak menyalahi, bukan di luar dari kurikulum kita juga. Gitu. Jadi itu yang saya pengen tuh, ibu tuh kita saling paham aja. Ibu tuh mengerti saya bagaimana menghadapi anak-anak gitu. Nah. Jadi jangan nuntut kita harus pakai teks sementara teks itu tidak sesuai gitu. Kadang ada yang tidak sesuai gitu nah pada tema yang kita ajarkan. Nah itu saya itu Bu Mita. Oh gitu. Di gambarnya itu ibu tuh kepingin kepala sekolah itu memahami dari apa yang ibu kerjakan. Nah terus kalau dengan pengawas apa yang ibu inginkan nih? Pinginnya ibu kayak mana nih yang pengawas ini? Saya tuh pengen tuh ingin menyamakan persepsi itu sebenarnya dengan pengawas itu. Bagaimana ibu itu bisa beranggapan bahwa ngajar tuh nak berdasarkan teks nih selalu. Sementara tuh pembelajaran di TK ini fleksibel, tergantung arahnya murid gitu. Nah, jadi tidak bisa kita mematokkan dengan satu ini baik. Gitu nah. Jadi saya ingin menyamakan persepsi itu dengan ibu tuh. Jadi kan sebenarnya ini nih antara saya dengan pengawas tuh udah beda persepsinya bagaimana mengajar anak-anak itu. Gitu nah Bu. Oke, berarti ibu kepingin ada persamaan persepsi antara kepala sekolah, ibu sama pengawas Bu ya? Ya, gitu nah Bu Mita. Iya. Menurut ibu ada tak langkah-langkah yang bisa ibu ambil agar keinginan ibu tadi bisa tercapai? Maksud saya seperti ini, ibu kan kepingin nih pengawas sama kepala sekolah itu bisa sama persepsinya dengan ibu. Mungkin ada tak langkah-langkah yang akan ibu lakukan agar keinginan ibu tadi tercapai? Misalnya seperti apa? Nah, saya tuh inginkan itu ya duduk sama-sama, kita pengawas, saya dengan kepala sekolah. Karena ini kan sebenarnya kan ada apa namanya tuh ya salah paham lah karena kita persepsinya tuh beda. Nah, jadi pengen duduk bareng menceritakan bagaimana sebenarnya pembelajaran di TK ini, apa hal-hal yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, jadi itu kami antara saya kepala sekolah dan pengawas itu tuh ya akhirnya nanti bertemu dengan oke, kita sama nih pandangan kita tentang pembelajaran ini sama. Itu nah Bu. Duduk bersama ya dengan pengawas. Menurut ibu langkah lain mungkin biar memperkuat ketika ibu melakukan mengungkapkan perasaan ibu bahwa yang ibu lakukan itu adalah sesuai. Ada tak langkah-langkah lain untuk membuat pengawas atau kepala sekolah itu yakin gitu nanti ketika ibu mengutarakan pendapat ibu tadi? Oke, Mita, nanti kan saya kan berencana nih mau apa namanya tuh mau duduk bersama. Jadi kan sebelum saya duduk bersama itu tentu saya pengenlah menyiapkan apa hal-hal yang kira-kira menguatkan pandangan saya, pendapat saya tuh. Jadi berbagai sumber nanti saya tengok nih pembelajaran TK itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, kita mengajar anak TK itu tidak baku mesti dengan tidak ada target yang harus dicapai dengan kompetensi anak. Yang penting perkembangan dan proses belajarnya itu disenangi anak-anak
yang karena kan tujuan pertama dari pembelajaran TK itu membuat anak bahagia gitu. Nah, jadi kegiatan yang saya lakukan ini sudah dapat membuat anak-anak itu bahagia dan muncul apa perkembangan yang diharapkan dari kegiatan itu tuh muncul begitu. Saya ingin sampaikan itu kepada pengawas dan kepala sekolah. Jadi kita punya sumber lain. Kita nggak bisa pakai satu aja gitu. Kalau sumber lain bisa menguatkan pembelajaran yang kita di dalam kelas, kenapa kita pakai satu gitu? Nah, kenapa kita harus pakai yang ini baik gitu? Sementara ada sumber lain yang juga bisa membuat materi tersampaikan, kemudian rasa bahagia anak itu ada, dapat di situ. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan, Bu Mita. Wah, itu bagus tuh, Bu. Kalau Ibu melakukan itu, bagus itu. Kenapa? Nanti kan pengawas sama kepala sekolah mungkin akan lebih terbuka wawasannya, Bu ya. Nah itu Bu Mita. Jadi kan apa namanya mungkin di kawan kalau tidak seperti itu saya tidak berbincang bertiga, bisa jadi nanti guru-guru yang lain, ibu pengawas menuntut juga memakai teks gitu. Maka nanti bisa, kalau pembelajaran itu kan pada intinya kan kita berpihak kepada murid kan. Kebutuhan murid gitu. Nah, kalau teks itu tidak mewakili kebutuhan murid, kenapa kita paksakan itu untuk dipakai gitu? Kita cari sumber lain yang bisa mewakili materi yang akan kita sampaikan, kemudian anak-anak itu bahagia gitu. Jadi pengawas itu tidak selalu menuntut guru-guru harus pakai teks terus. Itulah yang saya inginkan Bu Mita. Jadi tidak terjadi pada teman yang lain lagi gitu. Oke, jadi harapan Ibu ketika nanti setelah Ibu melakukan bincang-bincang diskusi dengan kepala sekolah dan pengawas, mungkin pengawas akan terbuka Bu ya pikirannya ya, bahwa kita itu kalau guru TK itu kalau belajar atau mengajar hanya bisa untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan karena masih anak-anak di bawah ini ya Bu ya, umurnya masih kecil ya Bu ya. Ya. Karena gitu Bu, kan kebutuhan anak-anak TK ini kebutuhan utamanya adalah bermain. Jadi kalau kita maksa-maksa untuk anak belajar itu dengan sesuatu yang tidak disenanginya atau tidak disukainya, itu mubazir lah ya Bu, mubazir gitu. Pembelajaran itu tidak akan masuk juga gitu. Dan mungkin Ibu itu lupa kalau saya ini kan juga guru penggerak Bu Mita. Iya. Gitu kan Bu Mita. Nah, itu jadi kita kan sudah belajar tuh bagaimana pembelajaran menyenangkan kayak gitu. Jadi itu Bu Mita yang saya ingin nian tuh saat ini tuh ya bertemu bertiga itulah Bu Mita, bertemu bertiga nanti bincang-bincang, kita samakanlah persepsi kita tentang pembelajaran anak TK, apakah memang diwajibkan memakai buku teks atau bisa memakai sumber lain. Nah, jadi nanti adalah ini kesepakatannya dan pemahamannya itu sama gitu nah. Itu deh Bu Mita. Oke. Berarti Ibu berencana mau berdiskusi ya dengan pengawas sama kepala sekolah sambil membawa bukti-bukti fisik atau media-media pendukung ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira kapan mau Ibu lakukan Bu? Pertemuan Ya, Bu. antara pengawas dengan kepala sekolah ini rencana Ibu kapan akan Ibu laksanakan? Ini kayak sesegera mungkin Bu, karena Ibu ini sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan supervisi dan nanti kan ada gantian lagi bergiliran dengan kawan-kawan yang lain. Jadi agar ini segera mendapatkan pemahaman yang sama, mungkin segera akan saya lakukan ya. Bisa jadi dalam sehari 2 hari ini nanti saya akan buat janji bertemu lah dengan Ibu pengawas dan Ibu kepala sekolah. Sebelum Ibu buat janji dengan Ibu pengawas, mungkin ada langkah awal mungkin yang bisa Ibu lakukan? Ya, pertama kan saya kan deketin kepala sekolah lah dulu ya Bu ya. Yang dengan saya kan kepala sekolah. Nah, jadi saya ngomong kepala sekolah karena untuk membahas tentang
supervisi kemarin. Jadi saya mau ajak Ibu itu bagaimana kalau kita samakan persepsi kita Bu. Jadi kita sama-sama paham apakah bagaimana tentang pelajaran ini. Jadi biar kalau pengawas biar kepala sekolah aja lah yang mengajaknya gitu. Iya. Bagus Bu ya. Berarti dalam waktu dekat Ibu akan melaksanakan ini ya Bu ya. Melaksanakan pertemuan itu ya Bu ya. Ya, pertemuan itu mau segera. Baik Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Kemudian dari bincang-bincang tadi nih, saya ingin Ibu mengungkapkan apa yang sudah kita dapat nih Bu dari pembicaraan kita tadi Bu. Ya, dari bincang-bincang kita ini agak lega Bu Mita, karena saya sudah dapat tempat untuk saling berbagi cerita sama Bu Mita. Kemudian saya juga semakin kuat akan segera melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi. Nah, jadi biar segera kelar apa yang jadi permasalahan ini, gitu nah Bu Mita. Oke Bu. Baik Bu, sepertinya sebentar lagi kita mau masuk kelas nih Bu. Mungkin bincang-bincang kita akhiri sampai di sini dulu Bu ya. Nanti kapan Ibu sudah bertemu dengan pengawas sama kepala sekolah, saya tunggu kapan terlaksananya. Kita ketemu lagi ya, mau kita dengar bagaimana keberhasilannya nanti. Oke, makasih Bu Mita. Terima kasih waktu dan kesempatan biar hari ini saya lega. Terima kasih Bu Mita. Baik, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam. Iya. Oke, bagaimana Pak? Pak Abbas saya konsentrasi terpecah. Yang saya kok anak minta beli es, yang ini sih Bu. Jadi saya tidak fokus. Aduh. Pak Abbas, suara tidak kedengaran. Belum masih unmute. Terima kasih. Baik teman-teman, saya sudah mengambil beberapa kesimpulan dan catatan-catatan. Nampaknya makin ke ujung makin bagus. Dari 3 kasus ini makin bagus. Saya lihat Coach sudah percakapannya secara alami, cara memantiknya sudah bagus. Tujuan sudah ditetapkan oleh rekan sejawatnya dalam bentuk kemitraan, kemudian tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat. Kemudian saya melihat Coach kita sudah menggali bagaimana Coach itu terbuka tadi itu, yaitu kemitraan tadi, tidak menggurui, tidak memberikan saran nasihat, bahkan si Coach tadi dengan sendirinya bercerita dengan segala permasalahan-permasalahan dihadapi dan menyelesaikannya dengan sendiri. Kemudian saya lihat Coach kita juga sudah terbuka cara berbicaranya, merasa nyaman menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, kemudian memberikan solusi sendiri. Nah, kalau saya lihat dari prinsip coaching, satu kemitraan, kriterianya sudah tercapai sih. Satu, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat sudah tadi saya lihat Ibu Mita sudah menarik benang merahnya dengan pertanyaan apa yang ingin kamu omongin, apa yang ingin kita bicarakan. Kemudian tidak menggurui, tadi saya lihat coaching-nya sudah tidak menggurui, tidak menunjukkan, tidak memberikan saran, tidak menasehati. Nah, sudah terlihat, tergambar. Kemudian proses kreatifnya, saya lihat percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Saya lihat Ibu Mita cuma sedikit-sedikit bicara, si coach bahkan memberikan banyak masukan, gambaran. Saya saja mendengarkan seolah-olah saya jadi guru TK itu Bu Mita. Kemudian saya dari proses kreatif tadi saya mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawatnya. Tadi saya lihat Ibu Mita sudah mendengarkan, merangkum, bahkan sedikit-sedikit memancing atau memantiklah sendiri. Dengan demikian si coach terbuka dengan sendirinya. Kemudian saya lihat juga coach sudah memberikan pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, itu tadi saya lihat
coach-nya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggali. Jadi dari pertanyaan Tirta tadi, tujuan, identitas, rencana aksi, tanggung jawab, saya lihat si Ibu Mita sebagai coach-nya sudah mulai menggali-gali tuh. Nah, yang digali-gali, yang coach-nya nampaknya semuanya dikeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Kemudian prinsip coaching yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Saya sudah dengar tuh, apa tuh tindak lanjut konkretnya, apa yang coach sudah memberikan dan menjelaskan kepada coach, aku rencananya mau begini. Terus apa yang akan saya lakukan nanti, ada pertemuan 3 kepala sekolah, pengawas, dan saya sendiri. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Nah, ini nih poinnya. Sebenarnya kita sebagai coach sudah dijelaskan beberapa kali kita melakukan praktik coaching. Semua instruktur mengatakan usahakan tindak lanjutnya berasal dari rekan sejawat atau coach. Artinya biarkan coach yang memberikan tindak lanjut apa sih langkah-langkahnya. Kita sebagai coach hanya mendorong, memberikan garisan, menebalkan yang perlu memang kita ingat. Yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, ini saya sangat senang sekali ini tadi Ibu Mita sebagai coach menanyakan kesimpulannya, kemudian si Kuci, Ibu Fitri tadi memberikan kesimpulan percakapan dengan rekan sejawat itu sangat bagus. Jadi ada harapan-harapan ke depan. Nah, kesimpulan saya sebagai pengamat, nampaknya kalau kita sering melakukan ini semakin bagus. Dari kasus 1 masih sangat sederhana, kasus 2 sederhana, kasus 3 nampaknya the best. Semuanya nampak alami, seolah-olah memang kasus ini terjadi. Dan Ibu Mita sebagai rekan gurunya kayaknya seolahnya mendalami juga perannya. Dan kalau kita ulang-ulang sih memang inilah sebenarnya coaching yang yang sebenarnya digambarkan dalam program guru penggerak yang kita pelajari selama ini. Dan Ibu Fitri sangat mendalami perannya sebagai coach karena memang materinya kebetulan digambarkan dalam cerita ini, memang dimasukinya sehingga dia memang terungkap dan sangat menjiwai. Mudah-mudahan ini bukan merupakan pengalaman pribadi ya Bu Fitri, tapi ini merupakan gambaran kita semua bahwa beginilah proses coach yang benar, bahwa coach walaupun saya sebagai, kita sama-sama belajar sih, tapi saya sudah melihat alurnya sudah masuk sih. Jadi kalau bagi saya, penilaian saya, kalau alur sudah masuk, alur kita sudah masuk, inilah sebenarnya gambaran coach coaching yang benar itu. Dari 3 kasus nampaknya ini sih yang nampaknya momentumnya atau ini goalnya lah bahasanya Bu Mita, Bu Fitri. Dari 3 kasus ini, inilah goalnya kegiatan coaching kita pada sore ini. Nah, Bu Mita, nanti kita lihat videonya sama-sama, nanti dikirim ya di kita tonton sama-sama sehingga kita dapat menilai di mana sih titik lemahnya, di mana kelebihan kita, yang kurang kita tambah, yang lebih kita buat lebih bagus lagi. Terima kasih Bu Fitri, Bu Mita sudah berperan masing-masing dengan peran yang sangat elok dan cantik. Bahasanya gitu, elok dan cantik, karena saya tahu ibu-ibu ini dua-duanya elok dan cantik. Tapi bukan wajahnya saja yang elok dan cantik, tapi proses peran sebagai coachingnya memang bagus sekali. Dan ini kalau seandainya dikirim di YouTube, kita potong, kasus 1 hilangkan, kasus 2 hilangkan, kasus 3 kita munculkan. Saya kira penontonnya paling banyak nih Bu Mita, khususnya teman-teman PGP mungkin mau menonton dengan ini. Terima kasih teman-teman, hebat ini hasilnya. Itu saja yang bisa saya amati, tapi ini nampaknya prosesnya alami sekali. Seolah-olah memang 2 orang guru yang saling curhat-curhatan lah. Satu curhat, satu memancing dan sebagainya. Mudah-mudahan contoh ini tercontoh dan tergambar kita semua dalam proses kita memberikan pembelajaran yang baik, karena biar bagaimanapun kita tetap murid sebagai yang terdepan untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan ini. Saya kira itu saja ulasan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagus. Terima Bagus. kasih. Bagus. Karena Welcome. ini Anu, kasusnya tentang guru, kalau Iya. tentang guru kan jadi mendalami Jadi, lah, ya kan, ya Bu Mita ya. pikiran kita tuh luas jadinya, Bu. Kalau Ya. soal murid, masalah yang tidak pernah kita hadapi. Kita harus Ya. kembali ke beberapa puluh tahun belakang. Iya, Jadi ya. iya. Tapi ini memang bagus untuk Oke. Peru penilaian yang Ibu Mita share di WA, kayaknya masuk semua sih, dari kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, kayaknya masuk sih bagian-bagian item itu. Dan pertanyaan-pertanyaan kan menjurus tuh, apa yang kita mau, apa bagian gambar, apa gambaran yang diharapkan, apa rencana aksinya, kemudian apa harapan terakhir ini kan yang senang tuh, apa sih harapan Ibu, apa sih yang maunya. Jadi kayaknya tergambar sih, walaupun kita melakukannya nih, saya lihat ini durasinya yang paling panjang lah dari ketiga kita melakukan coaching ini, kayaknya ini durasi yang terpanjang percakapannya, karena menjiwai peran Ibu Mita sebagai guru, menjiwai Bu Fitri, menjiwai ini juga. Jangan-jangan Bu Fitri itu curhat dah. Kejadian sebenarnya. Enggak lah, dia kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah kalau pengawas. Kan pernah jadi guru. Kan pernah jadi guru TK. Saya jadi guru TK 8 bulan, Pak Pak Abbas. Semenjak menjadi PNS cuma 8 bulan menjadi guru. Waktu menjadi CPNS. Kepala sekolah, Pak. Hah? Bu Fitri berapa tahun jadi kepala sekolah? Dari 2011. Saya diangkat 2011, saya jadi kepala sekolah dari 2011. Wah, udah lama, berapa periode itu? Iya. Jadi dulu kan saya sering dengan Pak Wahidin tuh keliling-keliling, pernah ketemu kita Bu Fitri? Hah? Pernah nggak kita ketemu? Kan saya sering dulu sama Pak Wahidin tuh waktu masih di kabupaten. Iya ya. Mungkin lah Pak. Mungkin pada saat itu saya kurang ke dinas tuh. Pak Wahidin. Habis itu Pak, setelah Pak Wahidin siapa? Pak Martunis. Pak Martunis. Baru sekarang. Pak Martunis sekarang ini. Iya. Pak Wahidin. Pak siapa namanya? Siapa itu? Kalau yang sekarang nggak tahu karena sudah pindah provinsi ini kan, nggak tahu lagi. Bu Fitri tungkalnya di mana, Bu Fit? Merlung. Oh, sama dengan Bu Nana? Bu Nana Pelabuhan Dagang. Oh, di Merlung. Berarti di Merlung kecamatan ya? Kecamatan. Merlung itu kecamatan besar. Iya, Bu. Sudah pakai ini kan? Absennya kan? Sudah. Pakai apa? Simeka kami. Wajah. Ada tuh keluarga di Merlung, guru SD. Siapa, Bu? Suaminya kerja di kantor camat. Siapa namanya? Siapa nama dia? Lupa saya, Bu. Guru SD. Suaminya saya ingat Penny nama suaminya. Kalau istrinya siapa yang namanya? Lupa. Guru SD Merlung. Mungkin SD. Samping kami SD. Mungkin bisa jadi bukan di sini kan udah ada yang udah tahu juga ya yang suaminya kerja kantor camat. Pak Bas, ini waktu kita nih kan kita mulai tadi jam 01.46. Udah cukup nih. Sekarang udah 15, berarti kita udah cukup 1 jam lebih. Ya sudah cukup tuh. Tapi kan sebenarnya ada ini ya kan, jamnya kemarin kan Ibu tuh enggak wajib 2 jam kan? Dia kan ada penilaian juga. Oke. Nah, kemudian untuk tugas dekon, apakah ini lagi yang kita sematkan tugas dekon? Karena tugas dekon itu kita praktek coaching, ada pengamat, ada coach, ada coachee. Apakah ini lagi yang tugas dekon, demonstrasi kontekstual, direkognisi? Ya, apa video ini? Video ini lagi kita sepakat ya? Video ini kita potong gitu ya? Jangan, ini bersama. Murni Bu, murni linknya langsung kita masukin, kan praktek. Iya, link. Iya. Udahlah ini baiklah. Ini baik. Jadi kita tinggal mikirkan aksi nyata. Nah, aksi nyata nih kalau di reguler saya tengok itu tagihannya itu ke pengajar praktik. Ingat enggak waktu kita jadi PP? Iya. Kalau yang reguler. Nah, otomatis kita kalau untuk aksi nyata ini tidak ada tugas barangkali ya.
Gitu loh PP nanti. Aksi nyata saya sudah melakukan sudah buat skenario sama guru saya. Saya buat jadi skenario dulu sih. ini juga Pak Abbas ya? Kita nggak jadi coach juga? Iya, saya suka buat skenario. Akademik. Iya, betul. Ya, macam gitulah. Oke, coba saya lihat dulu skenario yang saya buat. Saya buka dulu skenario saya. Jadi saya buatnya biar skenario Pak Abbas yang kita jalankan. Saya lihat dulu skenario saya. Saya buat lembar percakapan sih. Lembar percakapan pra observasi kelas, area yang dicapai. Kita kayak gitu lah. Skenario ini nanti disitulah. Yo, saya coba dulu pra observasinya apa kan saya kasih lembar dulu ke guru yang bersangkutan. Jadi aku tinggal ngisi percakapan lo. Kan dia coba pra observasi ini. Ada ini nanti baru kita bikin percakapannya macam mana bagusnya. Nah, ini aku lihat dulu yo sebentar. Belum kemarin tuh sudah dibuat sih. Lembar percakapan pra observasi misalnya ada lah di dalam tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang tidak dicapai, strategi yang dipersiapkan. Itu kita wawancarai guru, nanti kita baru isi ininya. Isi yang lain, link-link yang lainnya. Kirim ke Pak Abbas ya. Halo. Oh iya, iya. Berarti udah bikin video ya, Pak ya? Ada sih di videonya nanti. Itu kan kita yang penting pra-nya dulu. Skenario itu. Yo, baru skenario itulah. Jadi kita bikin dulu pra-nya dulu, pra observasi, kita kasihkan ke guru itu, baru kita lakukan video sesuai dengan tuntutan yang ada di LMS. Aku tuh bukan karena waktu aku jadi aku cepet-cepet Kalau yang kayak ngisi-ngisi tuh aku jarang mengisi-ngisinya Bu, yang apa namanya tuh? Yang percakapan review komen review itu bukanya tuh Di formula saya juga lah Pak Abbas. Tutup dulu rekamannya tuh. Iya. Kadang ada beberapa yang isi, tapi Bu fasilitator 0012. Tutup dulu rekaman, sudah selesai. Oke, tapi jam kita nanti dah masuk sudah masuk. Gimana? Tutup rekamannya itu. Yo. Tapi nanti di dekon minta 2 jam dah. Cukup sudah tuh Bu, lebih. 90 menit cuman 1 jam setengah. Ini lebih. 1 jam setengah. 1 jam setengah bukan Pak, 45 menit. Kali 45 menit 1 jam, berarti 90 menit. Iya, 1 jam setengah. Udah belum nih? Udah. Sip ya? Yakin ya? Oke, yakin. Sip, bismillah. Tutup lu rekamannya. Ya, nih tutup.